Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini tanggal 14 Agustus. Nah, sebuah tanggal yang dinanti oleh antum semuanya, tanggal yang dilihat terus kapan jam 2-nya. Demikianlah manusia itu bila punya mau maka dia perhatian. Kalau tidak punya kemauan maka tidak perhatian. Pada hari ini saya antum sebuah nasihat sebelum antum pulang ke rumah bagi yang pulang. Sebenarnya seorang muslim itu selalu memandang ke depan dan mengingat yang telah lalu sebagai pelajaran agar kedepannya tidak terperosok dalam lubang kedua kali. Sehingga dinamakan muslim yang baik itu ulul albab, karena ia bisa menggunakan pikirannya untuk mengambil pelajaran dalam menggapai kemajuan di hari-hari kehidupan. Seakan-akan seorang muslim itu selalu optimis dengan masa depannya, namun mawas diri ketika berjalan menuju tujuannya. Otomatis ia akan selalu belajar, akan selalu melihat kembali apa yang pernah diperbuatnya dan bagaimana agar nanti bisa berkembang ketika ia memulai hari esoknya. Maka seorang muslim itu berusaha setiap harinya untuk belajar, untuk beramal, dan berusaha untuk meraih rizki Allah agar ia mampu terus menuntut ilmu dan mampu mengamalkan ilmunya. Maka antum semua, anak-anakku sekalian, itu membutuhkan 3 hal dalam hidup antum sehari-hari. Yang pertama, butuh ilmu. Butuh ilmu. Sampai-sampai antum itu membuka pintu, kalau tidak tahu ilmunya tidak terbuka. Ya. Antum melangkah itu bila tanpa ilmu, maka antum akan mudah terjerumus dan mudah binasa. Ilmulah yang akan membimbing kita, mengarahkan kita kepada kebaikan. Maka Islam ini sebagai agama yang mulia, ya, mengajak umatnya, bahkan umat manusia semuanya, untuk terus belajar dan belajar. Nah, untuk tidur butuh apa? Belajar kan? Ya, butuh gak belajar tidur? Butuh belajar bila tidurnya itu tepat dan berguna. Dan ia gak butuh belajar kalau hanya sekedar
tidur saja. Maka muncullah sekarang ada istilah dalam dunia sekarang ini namanya deep sleeping. Deep sleeping. Ya. Tidur yang mendalam. Artinya tidur sebentar namun bisa memuaskan semua kebutuhan tubuh untuk tidur tersebut. Mungkin dia cukup 5 jam, 1 hari 1 malam, namun badannya segar dan kuat. Nah, untuk itu butuh belajar. Ya. Kalau misalnya antum 8 jam tidur segar itu wajar. Tapi kalau antum ingin dengan waktu yang singkat namun mampu untuk segar kembali, inilah yang luar biasa. Ada seorang manajer, grand manager di Novotel di Solo dulu, orang Perancis. Itu tidurnya itu setelah semua karyawan tidur jam berapa? Jam 12, jam 1, jam 2. Dan bangunnya sebelum yang bangun jam 4 sudah bangun. Cuman 2 jam 3 jam satu hari ya tidur. Namun mampu untuk hidupnya dan mengelola sebuah hotel ya, karena ia ditarget untuk bisa mendapat keuntungan tertentu bila ingin bertahan dengan jabatan yang dimilikinya tersebut. Berarti ada motivasi. Ada motivasi dunia yang membuat dia tahan untuk tidur 2 jam per hari. Nah, kalau antum itu kira-kira apa motivasi yang antum bisa berikan agar antum tidak mikir pulang ke rumah? Ada yang jawab? Ada anak subhanallah di rumahnya minta ke pesantren, gak mau tinggal di rumah, pengen di pesantren. Ada pesantren, pengen apa? Pulang ke rumah. Saya katakan kalau ada libur 3 hari 4 hari ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya, 4 hari 4 hari. Senin itu yang libur pemerintah ya, swasta enggak libur. Antum swasta apa negeri? Negeri? Negerimu. Dusta ya. Anak Ibn Abbas sudah bisa berdusta hanya karena pengen apa? Nambah 1 hari libur. Saya kecewa banget ya. Capek-capek antum bayar murah kok cuman bisanya bohong. Antum kira cukup dengan uang antum bayar untuk antum makan sebulan? Cukup pak? Paham ya? Rugi saya. Apa perlu saya tutup Ibn Abbas besok? Ngapain saya capek-capek hasil cuma pembohong semua? Hah? Apa gunanya bangun sebuah pesantren dengan capek? Miliaran kita keluarkan uangnya. Hanya menghasilkan orang-orang yang pintar bohong. Bohong gak dia itu? Bohong gak? Bohong gak? Berbohong. Sudah tahu kita swasta, ngomong apa? Negeri. Boleh gak bohong main-mainan? Canda saya. Boleh gak? Gak boleh. Ya. Bohong itu adalah perkara besar. Di rumah saya, bila anak saya bohong, saya pukul habis.
Kata Nabi, iyyaka wal kadhib, hati-hati dengan dusta. Fainal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu apa? Mengajak kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Jangan remehkan dusta, walau dalam canda. Gak boleh. Tidak ada canda dengan dusta. Sehingga antum melihat sekarang, bagaimana capeknya para ustadz dan gaji yang ala kadarnya. Orang tua antum bebannya berat di rumah, nyokokan antum, kok cuman jadi alumni bisanya bohong. Sungguh mengecewakan. Saya gak ingin ada lagi yang berbohong di pondok kita ini. Karena apa gunanya kita mendidik orang dengan bohong kemudian jadi fajir, menyebabkan neraka. Jujur walaupun berat. Jujur walaupun apa? Berat. Lebih baik kita itu jujur kemudian dapat ujian Allah dengan berat ketimbang apa? Dusta. Tidak ada bandingnya. Jadi ingat bahwa antum ini sekarang sedang dibina. Kita pengen antum baik, antum berprestasi. Sehingga kita siap untuk kerja bakti, siap untuk nomboi, Kita siap. Antum bayangkan piutangnya pondok itu 1,2 M. Harus tomboi. Dari mana? Antum harusnya dukung dong dengan jujur, dengan takwa, dengan semangat agar Allah mudahkan rezekinya pesantren. Ini malah antum yang membuat susah. Malah maksiat dengan dusta, dengan malas-malas. Ini semua membuat Allah bisa saja menghalangi rezekinya antum. Kalau antum takwa semua, Allah mudahkan rezekinya antum. Bisa jadi dengan setakwanya antum, Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita berharap antum itu jadi orang yang takwa, agar supaya pesantren ini juga akan dapatkan apa? Imbasnya. Allah kasih rezeki yang tak terduga-duga. Yang harusnya antum itu susah makan telurnya, akhirnya Allah berikan. Dari mana antum sampai bosan makan telur? Maka dukung pesantren dengan ketakwaan antum semuanya. Ya, dukung apa? Pesantren dengan takwanya antum semuanya. Ya. Nah, ketika antum pulang ke rumah, kita berharap antum tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kumpul dengan orang tua dan adik-adik antum. Jangan banyak keluar rumah. Antum hanya 3 hari, usahakan tinggal di rumah, bersama keluarga. Kemudian ajak adik ke masjid 5 kali sehari. Buktikan bahwa antum kangen sama orang tua. Bukan kangen dengan HP.
Ya. Atau tampilkan antum kangen sama orang tua antum, ajak ngobrol orang tua antum, ya. Main dengan adik-adik antum di rumah, supaya ketika antum pulang ke sini sudah hilang kangennya dan fokus dengan pesantren lagi. Yang kedua, jangan lupa tugas yang antum emban dari kesantrian. Apa saja? Bawa sepatu yang belum punya sepatu. Ya. Beli sepatu itu tidak harus baru, bisa beli second. Ada nggak yang jual second? Ada. Dan murah, bagus, murah. Nah, dan tidak harus mahal. Kalaupun baru nggak harus mahal. Nah, dipakai untuk sekolah, tabur sabah dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Botol minum ya. Bawa botol minum. Kenapa? Karena agar antum tidak bolak-balik minum. Ya, izin pesat meminum, keluar minum, ya minumnya cuma 10 menit nggak sampai 1 menit ya, jalan-jalannya setengah jam sendiri. Yang ketiga, bawa buku, ya, bawa buku untuk perpustakaan pojok antum. Ya. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, tapi usahakan yang bagus-bagus, yang berkualitas. Ada di rumah, bawa dari rumah. Kalau nggak ada, beli. Untuk antum baca di sini. Ya, kita akan buat perpustakaan pojok setiap marhala ada nanti perpustakaan tersebut. Bagi keempat, apa? Kamus Arab Indonesia, Inggris Indonesia, atau Arab Inggris Indonesia. Bagi yang belum punya kamus, untuk bisa belajar di pondok bahasa. Kan insya Allah akan ada bahasa Jepang, ya, Inggris, Arab di pondok ini. Yang kelima, apa? Al-Quran. Masa ya disuruh? Harusnya tanpa sudah bawa sendiri. Enggak, karena antum menghafal Quran setiap harinya. Harusnya tanpa disuruh sudah bawa Al-Quran. Ya. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti saya coba kalau ada yang nggak bawa buku, kita denda berapa? 100.000 ya. Biar bisa beli buku lagi. Uangnya kita beli buku. Bukan dipakai sampahnya, bukan. Jadi uang itu dengan buku. Sekarang buku itu Gramedia itu yang bagus bisa 250.000. Ini yang nggak bagus sampai saja, yang biasa saja 100.000. Kalau nggak mau bawa di rumah, nanti kita akan ambil antum punya tabungan untuk beli buku satu. Saya pilihkan angka 100.000 bukunya nanti. Enakan di rumah ambil buku apa yang bagus. Ada buku misalnya Sirah Nabawiyah, ada buku misalnya punya Ibnu Qayyim, atau punya siapa ya, punya ada, ambil aja. Tapi jangan tidak ngomong orang tua. Nanti buku tetangganya pinjam sama orang tua antum atau bawa ke sini. Kemudian ingat etika dan identitas antum sebagai santri Ibnu Abbas. Ya. Punya identitas. Ya. Rambut jangan dibuat
panjang. Saya yakin nanti pesantren akan buat operasi ketika antum pulang ke sini. Disidak nanti. Enakan antum rapikan di rumah yang sesuai selera antum, yang penting rapi, ya enggak, daripada apa digunting oleh pesantren yang nggak bisa gunting rambut. Ya. Ini semua adalah untuk antum. Antum punya identitas namanya apa? Santri Ibnu Abbas. Jaga ibadah. Jaga apa? Ibadah kepada Subhanahu wa ta'ala. Dan buatlah antum itu sebahagia mungkin tanpa melanggar syariat Allah, agar nanti sampai di pondok lebih bahagia lagi. Makan yang banyak boleh. Lauknya di rumah jangan 1, 10 boleh. Biar nanti kesini gemuk-gemuk, 2 hari gemuk-gemuk ya. Kata ibunya, waduh, anak saya di pondok ngabisin makanan nih. Dan intinya bagaimana antum semua pulang ke rumah itu tampil sebagai sosok ya, santri Ibnu Abbas, dan kemudian pulang sebagai seorang pelabul ilmi yang siap untuk berjihad, belajar ilmu lagi. Aslinya cuma 1 hari, hari Jumat liburnya. Kemudian ya, melihat kondisi yang ada 17 Agustus ya enggak, maka sekalian adalah kita bahagia mengenang apa? Perjuangan para pahlawan kita. Antum bisa pulang untuk merenungkan kembali bagaimana perjuangan para pahlawan membangun negara ini. Sehingga tanggal 17 sore pas penurunan bendera merah putih di mana? Di IKN. Ya, antum sudah di pesantren lagi. Yang tinggal di sini terima baik-baik, insya Allah lebih baik. Ya. Nanti bersama dengan para ustadz, para pengasuhnya untuk berbuat sesuatu yang istimewa, yang baik untuk kepentingan bersama. Baru kejadian kemarin ada 2 santriwati pondok teman kita di Pondok Ungu itu wafat dalam eskul renang. Ya, eskul apa? Renang. Karena antum kadang-kadang kalau renang itu tidak mau tahu kawannya. Guyonan, gojekan, ya, dan berbahaya bila sudah tenggelam. Ya. Makanya hati-hati dalam bermain-main ya, karena bisa berakibat fatal kematian bila tidak tertolong oleh lainnya. Demikian jaga sifat jujur antum. Saya nggak ingin antum bohong sama orang tua antum. Ya. Karena bohong itu hal yang sangat berbahaya bagi hidup antum semua. Selamat berlibur. Ya, saya tunggu hari Ahad sore nanti antum sudah kondisinya fit untuk fight untuk bertempur kembali belajar ilmu agama. Oke? Sepakat ya? Berarti yang nggak bawa buku akan dipotong tabungannya berapa? Antum yang ngomong ya.
Antum yang janji, saya cuma apa? Nepati janji antum semua. Yang nggak bawa buku, antum sepakatnya apa? Diminta bayar 100.000 untuk apa? Untuk beli buku. Untuk beli. Oke. Demikian dulu pada maaf siang ini, semoga manfaat. Pekan depan bukunya dibawa ketika sholat duhur dan langsung kita ngaji pakai buku lagi. Ya, kitabnya kita ini harus antum bawa bersama sholat duhur ya hari Kamis, biar apa? Kita langsung akan bahas kitabnya tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.